Halo teman-teman dan ibu guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Anastasia Deweda Tupen dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan 8 jenis penokohan yang ada di dalam drama teater. Yang pertama, ada protagonis atau biasa kita sebut tokoh utama atau tokoh inti di dalam suatu drama teater. Nah, teman-teman, tokoh protagonis ini memiliki sifat atau watak yang baik dan menjadi inti dalam suatu drama atau cerita dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam suatu cerita atau drama. Contohnya saja ini teman-teman, ada tokoh Timun Mas. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan tokoh protagonis. Kenapa saya bilang bertolak belakang? Kalau tokoh protagonis itu teman-teman memiliki sifat atau watak yang baik, sedangkan tokoh antagonis ini memiliki sifat atau watak yang buruk. Nah, umumnya tokoh antagonis ini menjadi musuh atau lawan dari si tokoh protagonis atau tokoh utama dalam drama. Tokoh antagonis ini juga teman-teman menjadi tokoh yang menyebabkan konflik di dalam cerita dan menjadi penghalang tokoh protagonis untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada tokoh deuteragonis atau sidekick. Tokoh deuteragonis ini teman-teman, bisa kita bilang sebagai tokoh yang mendukung tokoh protagonis untuk menyelesaikan konflik dalam suatu cerita. Tokoh deuteragonis ini juga teman-teman menjadi penolong tokoh protagonis untuk melaksanakan itikat-itikat baiknya dan menjadi tempat pengaduan keluh kesah dari tokoh protagonis. Contoh dari tokoh deuteragonis ini teman-teman adalah Ibu Peri di film Cinderella. Oh, saya juga lupa ada contoh peran antagonis ini. Contohnya itu Buto Ijo di film Timun Mas yang menjadi musuh dari si Timun Mas ini. Lalu yang keempat ada tokoh tritagonis atau tokoh penengah antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Nah, teman-teman, tokoh tritagonis ini tidak memihak antara tokoh antagonis maupun tokoh protagonis. Dia ini menjadi tokoh yang netral, yang tidak berpihak antara siapa-siapa, ya baik tokoh antagonis maupun tokoh protagonis. Tokoh tritagonis ini teman-teman memiliki sifat berwibawa dan bijaksana untuk memberikan nasihat untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis yang bisa membantu untuk menyelesaikan konflik di dalam suatu cerita. Contohnya saja ini teman-teman, ada para kurcaci di film Snow White. Lalu yang kelima ada tokoh foil. Nah, berbeda dengan tokoh deuteragonis, tokoh foil ini teman-teman menjadi pendukung tokoh. Tetapi jika tokoh deuteragonis ini mendukung tokoh protagonis, tokoh foil ini dia mendukung tokoh antagonis dan membantu tokoh antagonis untuk menggagalkan segala rencana dari tokoh protagonis ini teman-teman. Terkadang tokoh foil ini memberikan saran kepada tokoh antagonis, yang tidak jarang juga saran-saran ini malah memperburuk konflik yang ada di dalam suatu cerita. Contohnya yaitu kakak-kakak tiri yang ada di film Cinderella. Lalu tokoh selanjutnya ada tokoh confident. Nah, tokoh confident ini teman-teman mirip-mirip dengan tokoh deuteragonis. Tetapi bedanya tokoh deuteragonis ini tidak mendapat kepercayaan penuh dari si tokoh protagonis untuk menceritakan pendapat personalnya. Dan tokoh protagonis ini hanya menceritakan keluh kesah. Dan tokoh deuteragonis juga ini hanya membantu itikat-itikat baik dari tokoh protagonis. Sedangkan tokoh confident ini mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari tokoh protagonis atau tokoh utama di dalam cerita dan menjadi tempat penyampaian pendapat personal dari tokoh protagonis ini dan yang hanya diketahui oleh penonton dan tokoh confident ini. Contohnya itu ada hewan-hewan di film Cinderella yang menjadi tempat keluh kesah Cinderella untuk menceritakan segala masalah yang telah dia alami, yang hanya boleh diketahui oleh para penonton dan juga para hewan-hewan yang Cinderella jadikan tempat bercerita itu. Lalu ada Raisonneur. Nah, Raisonneur ini teman-teman berbeda dari tokoh-tokoh yang lain. Kenapa saya bilang berbeda? Karena tokoh Raisonneur ini teman-teman hanya dapat kita dengar suaranya.
yang menceritakan alur dalam suatu drama atau suatu cerita. Nah, contoh dari tokoh Raisa Noir ini teman-teman adalah narator. Dan yang terakhir yaitu tokoh yang tidak kalah penting, ada utility atau tokoh figuran. Utility ini teman-teman terkadang kita berpikir jika utility ini atau tokoh figuran ini adalah tokoh yang tidak penting. Tetapi tokoh utility atau tokoh pendukung ini teman-teman, dia ini menjadi tokoh yang mendukung agar rangkaian cerita atau rangkaian alur dalam suatu drama atau teater ini saling berkesinambungan walaupun tidak terlibat secara langsung. Dan meski terkesan tidak penting, tokoh figuran ini membuat setiap adegan di dalam suatu cerita ini terlihat semakin jelas dan semakin nyata. Biasanya tokoh ini menjadi atau mewakili jiwa dari si penulis. Contohnya saja ini teman-teman, ada bangsawan yang ada di film Cinderella yang ada di istana